Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggelar workshop verifikasi dan validasi data untuk indikator kinerja utama atau IKU tahun 2024. Hal ini untuk memastikan akurasi data yang diinput sehingga capaian Unhas dalam penilaian kementerian tetap terjaga. Workshop persiapan verifikasi dan validasi data indikator kinerja utama atau IKU tahun 2024 digelar Universitas Hasanuddin Kamis 20 Maret 2025 di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Makassar. Workshop tersebut meliputi IKU 1, yakni tracer alumni, dan IKU 7, yakni pembelajaran kelas. Hadir dalam workshop itu, Rektor Unhas, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para ketua program studi, admin fakultas, dan tim Pokja Unhas, yang berkomitmen untuk memastikan kualitas data yang diinput sesuai dengan standar indikator kinerja utama atau IKU yang ditetapkan kementerian. 8 indikator ini menjadi acuan dalam mengukur kualitas universitas dengan parameter dan perhitungan yang detail. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Syamaluddin Chopa MSc, menekankan pentingnya ketelitian dalam penginputan data IKU, khususnya IKU 1 terkait tracer studi alumni dan IKU 7 yang berkaitan dengan pembelajaran kelas. Tidak ada indikator yang sempurna, tapi minimal bahwa 8 indikator ini sesungguhnya telah merepresentasikan kualitas sebuah universitas di Indonesia itu dengan parameter, dengan rubrik, dengan data-data yang dibutuhkan, dengan perhitungan yang sudah sangat detail yang insya Allah bersama dengan tim Unhas hari ini bisa dilihat banyak sekali para KPS dan tim Pokja yang bekerja untuk Universitas Hasanuddin yang mereka cintai, yang kita cintai bersama, sehingga nama baik Unhas itu bisa kita jaga, minimal kita memberikan fakta-fakta objektif sehingga kita tidak salah dinilai hanya gara-gara kita salah di dalam menginput data. Tapi insya Allah Prof. Amir kita akan bertahan mudah-mudahan tetap di papan atas seperti biasanya. Target kita selalu harus masuk 5 besar. Kalau lebih baik dari itu alhamdulillah, dan kalaupun kurang dari itu kita harus cari apa masalahnya. Tapi insya Allah tahun ini kita masih dalam kondisi yang lumayan baik. Prof. CC, sapaan akrab dari Rektor Unhas ini menambahkan, workshop ini menunjukkan tim Unhas bekerja secara serius untuk menghimpun data yang akurat dan objektif. Dengan upaya ini, Unhas berharap dapat terus bertahan di posisi teratas dan menjaga reputasi sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Verifikasi data ini dilakukan untuk menjamin kebenaran data yang diinput, sebab ketidaksesuaian dapat berdampak pada penurunan skor penilaian, terutama untuk IKU 7. Unhas masih memerlukan perbaikan pada link RPS sebanyak 618 mata kuliah. Sehingga melalui workshop ini, seluruh program studi diminta memastikan kevalidan data agar Unhas dapat mempertahankan posisi 3 besar secara nasional. Sementara itu, Ketua Pengendali IKU Unhas, Profesor Dr. Engineering Amiruddin SSI MSI, menyebut jika Unhas menjadi satu-satunya PTNBH yang berhasil mencapai semua IKU yang ditetapkan oleh kementerian. Namun masih terdapat 618 mata kuliah yang memerlukan perbaikan link RPS untuk IKU 7. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dalam rangka penginputan atau pendataan indikator kinerja utama yang telah dikerjakan oleh Universitas Hasanuddin. Jadi ini adalah capaian kinerja untuk tahun 2024 yang terdiri dari 8 indikator kinerja. Khusus untuk kali ini karena 8 indikator kinerja itu ada 2 indikator kinerja yang harus diverifikasi oleh tim pusat untuk memastikan apakah data yang kami inputkan itu memang benar sesuai dengan kenyataan atau pelaksanaan di lapangan. Itu adalah IKU 1 terkait dengan tracer alumni, dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran kelas, itu IKU 8.
Jadi tracer alumni itu adalah memastikan nanti ada survei dari kementerian untuk memastikan bahwa data yang diisikan oleh alumni ke dalam sistem tracer itu adalah benar adanya. Prof. JJ berharap kegiatan ini diharapkan dapat membantu Unhas mempertahankan posisi di 3 besar peringkat nasional. Hasil verifikasi dan validasi data ini selanjutnya akan diserahkan kepada kementerian untuk penilaian final. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin terus memperkuat kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan kampus. Unhas tak hanya gencar melakukan sosialisasi K3 kepada badan usaha milik Unhas, namun juga menargetkan raihan sertifikasi ISO 45001. Jadi kalau tidak butuh Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan badan usaha milik Universitas Hasanuddin digelar di Gedung IPTEX pada 20 Maret 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kerja dan mendukung target sertifikasi ISO 45001 tahun ini. Berbagai upaya mitigasi risiko telah dilaksanakan di Unhas, seperti penandaan pohon rawan tumbang, penggunaan pakaian cerah untuk petugas kebersihan, serta penyediaan sarana K3 seperti APAR, kotak P3K, dan rambu keselamatan di berbagai area kerja. Kepala Subdirektorat Sistem Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Unhas, Profesor Dr. Lalu Muhammad Saleh menyebut jika penerapan K3 di Unhas telah menjadi prioritas dengan berbagai upaya pencegahan dan peningkatan keselamatan kerja bagi sivitas akademika. K3 adalah menjamin dan melindungi para sivitas akademika karena ini kan dia bagian dari tenaga kerja yang harus dijamin keselamatannya dan dijamin untuk supaya mereka tidak mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari setiap aktivitas yang ada di kampus. Jadi kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh Direktorat PUPA menurut saya adalah sebuah hal yang sangat baik karena ini akan membuat edukasi yang baik bagi seluruh sivitas akademika dan semua perusahaan Unhas yang ada 14 saya dengar tadi luar biasa itu bisa teredukasi sehingga mau menerapkan K3 di perusahaannya. Sehingga perusahaan-perusahaan Unhas itu telah menerapkan safety dengan baik di perusahaannya dan berdampak baik untuk perusahaan. Salah seorang peserta sosialisasi, Rita, mengakui jika kegiatan ini sangat bermanfaat dan menekankan pentingnya setiap unit kerja memiliki duta K3 untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan kerja. Hari ini sosialisasinya sangat bagus sekali ya, apalagi untuk setiap unit kerja itu memang seharusnya ada K3 di dalamnya. Kalau di Unhas itu namanya duta K3. Dan saya lihat banyak yang tadi belum punya ya di setiap unit kerja. Jadi mungkin memang harus diusulkan seperti itu supaya ada setiap kegiatan itu bisa ada K3-nya di dalam. Kedepannya, Unhas akan terus meningkatkan keselamatan di lingkungan kampus melalui pelatihan berkelanjutan dan penyediaan fasilitas keselamatan yang lebih memadai. Andi Putri Najah, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, tips meraih berkah di bulan Ramadan disampaikan oleh Kunto Aji, seorang musisi sekaligus Kaf Bro. Ini merupakan bagian dari intimate session yang digagas Kaf. Berikut liputannya untuk Anda. Penyanyi sekaligus Kaf Bro Kunto Aji hadir dalam intimate session rehat sejenak, berjuang lebih kuat di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar pada Kamis 20 Maret 2025. Kegiatan ini membahas berbagai hal seputar perjuangan meraih berkah Ramadan, mulai dari cara menahan hawa nafsu hingga mengisi bulan suci dengan kegiatan positif seperti berolahraga dan memperbanyak ibadah. Para peserta kegiatan ini berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga selebgram. Penyanyi Kunto Aji menyebut jika Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat diri dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini eventnya seru sekali di Masjid Al-Markas ya. Kita lihat di Masjid Al-Markas, saya merasakan getaran energi masyarakat Makassar yang begitu hangat gitu. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih buat Kaf sesuai dengan tema kita, pejuang berkah.
kita selalu berjuang setiap harinya untuk mencapai apa yang kita impikan. Pemuda Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Farhan Syahriar. CAF Community Host DC Makassar, Ahmad Fajar Sandi, menyebut jika kegiatan ini tidak hanya berlangsung di Makassar, tetapi juga di 5 daerah lain di Indonesia, di mana kegiatan ini menjadi wadah bagi para pejuang berkah untuk bersama-sama menguatkan diri dalam perjalanan spiritual. Kegiatan ini memang berlangsung di seluruh Indonesia. Nah, kalau dari teman tadi bicara dengan Kunto Haji itu dia mengatakan ada 5 daerah, termasuk dengan Makassar, dengan satu agenda yang sama, itu sama-sama pejuang berkah di markas pejuang berkah. Jadi setelah Makassar ini Kunto Haji akan kembali ke Bandung untuk kegiatan yang sama. Nah, adapun kenapa Kunto Haji yang dipilih, karena Kunto Haji memang itu sudah masuk dalam kategori CAF Bro. Jadi CAF itu punya brand ambassador namanya CAF Bro. Salah satunya adalah Kunto Haji, dan dia juga mengisi soundtrack untuk film pendek yang memang kita rilis setiap Ramadan, termasuk di bulan Ramadan tahun lalu, kayak gitu. Ahmad Fajar menambahkan saat ini Kunto Haji merupakan brand ambassador CAF dan sebagai bagian dari CAF Bro yang turut mengisi soundtrack film pendek yang dirilis setiap Ramadan. Diakuinya kegiatan Intimate Session berlangsung lancar dan memberikan dampak positif bagi para peserta. Rahmati Ardi, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berdasarkan data BKKBN 2011, sebanyak 63 juta remaja usia 10 hingga 24 tahun telah berhubungan seksual sebelum menikah. Hubungan seksual yang dilakukan secara bebas dan tidak aman memungkinkan peluang terjadinya infeksi menular seksual atau IMS. Menanggapi hal itu, dokter spesialis Obgyn Rumah Sakit Unpad membahas terkait bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada remaja agar terhindar dari IMS. Apa kabar Dokter Adi Guna? Alhamdulillah, Bu Mira. Terima kasih. Baik, sehat. Di usia remaja, tubuh mengalami perubahan yang signifikan dan seringkali memicu rasa penasaran akan perubahan pada dirinya. Apabila rasa penasaran itu tidak diarahkan dengan baik, bisa saja mereka malah menyalurkannya ke hal negatif, yang nantinya dapat berujung pada seks bebas. Perputaran informasi yang bebas dan juga mudah diakses menjadi salah satu faktor mengapa informasi seputar seks dapat begitu mudah tersampaikan pada remaja. Dr. Adi Guna, spesialis Obgyn Rumah Sakit Unpad memaparkan, remaja yang melakukan seks sebelum menikah sangat rentan terkena IMS dan kerugian lain yang berkelanjutan. Awal mulanya memang remaja ini individu yang sangat curiosity-nya tinggi, rasa penasaran dan rasa keingintahuannya tinggi. Sementara aliran informasi di era sekarang ini gitu ya, baik hal-hal yang negatif, contoh situs porno gitu ya, sekarang meskipun dibantu oleh Kemeninfo untuk memblokir gitu ya, tapi sangat mudah untuk diakses gitu ya. Dr. Adi Guna juga menjelaskan bagaimana upaya pencegahan IMS pada remaja, agar remaja menjadi individu yang cerdas dan juga sehat. Memang di masa remaja ini banyak potensi atau energi yang terpendam gitu ya. Baik itu rasa keingintahuan, kemudian rasa ingin mencoba segala sesuatu, dialirkan ke hal-hal yang positif, Bu Mira. Contoh, bila suka seni, alirkanlah ke bermusik misalkan ya. Olahraga, dialirkan ke olahraga. Raih prestasi, sesuatu yang membanggakan dari sesuatu yang memang ada potensi atau bakat gitu ya, dimaksimalkan dari situ. Kemudian didukung dengan peran orang tua, sekolah gitu ya, untuk mengalirkan ke hal-hal yang positif. Mau itu otomotif, seni, musik, kemudian olahraga. Jadikan suatu prestasi agar energi atau sesuatunya bisa dialihkan atau dialirkan, Bu Mira. Jangan malah dialihkan ke sesuatu hal yang negatif gitu. Pengalaman saya dari beberapa pasien sih seperti itu. Saya sarankan untuk mengalirkan energi tersebut ke arah yang positif gitu, Bu Mira. Poin berikutnya, sebagai dasar atau landasan, karena kita orang yang beragama, balik lagi menjadi pelindung, tameng atau dasar, kuatkan agama gitu, Bu Mira. Sama lingkungan, pilihlah lingkungan atau berteman
pertemanan yang Circle ya. istilahnya circle-nya ya positif. Ya. Jangan kita dekatin circle-nya yang. Untuk informasi seputar kesehatan lainnya, saksikan Healthy Talk di kanal YouTube Divya Unpad TV. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divya Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk tersaksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.